Kisah Petualang Aladin. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar dari Timur Tengah. Kisah ini mengajarkan bahwa melalui keberanian, kebijaksanaan, dan cinta, kita dapat mengatasi rintangan besar dan menciptakan kehidupan yang penuh makna dan bahagia. Nggak usah berlama-lama, mari kita nikmati ceritanya. Di jantung kota tua Timur Tengah, Aladin, seorang anak laki-laki bermata cerah, menjalani hidup sederhana bersama ibunya. Setiap pagi, mereka berdua berbaur dengan keramaian pasar, menjajakan buah-buahan segar. Tangan kecil Aladin lincah menyusun buah-buahan, namun hatinya selalu mendamba kehidupan yang lebih baik. Ia memimpikan hari di mana ibunya tak perlu lagi bekerja keras dan mereka bisa hidup berkecukupan. Pada suatu pagi yang cerah, saat gerobak buah mereka sudah siap dijajakan, seorang pedagang kaya raya menghampiri Aladin dan ibunya. Dengan senyum licik, pedagang itu menawarkan sebuah tawaran kerjasama yang menggiurkan, tentu kesempatan untuk menjadi kaya raya. Hati Aladin berdebar kencang. Aladin yang sedari dulu ingin kaya raya tentu tergoda oleh janji manis itu, namun di sisi lain, ia merasa ragu. Bagaimana jika ini hanya jebakan? Ia melirik ibunya, mencari dukungan, namun ibunya hanya tersenyum lembut, memberi Aladin kebebasan untuk memilih. Akhirnya Aladin memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, namun tak lupa ia meminta restu ibunya. Keesokan harinya, Aladin memulai perjalanan dengan pedagang itu. Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh. Di tengah perjalanan, Aladin merasa ada yang aneh dan mulai menyadari bahwa pedagang tersebut sebenarnya bukan manusia biasa, melainkan seorang penyihir. Penyihir itu kemudian mengambil bubuk ajaib dari sakunya dan menaburkannya ke tanah. Seketika, muncul asap tebal dari tanah yang terkena bubuk tersebut. Perlahan-lahan, asap itu memudar, memperlihatkan sebuah gua besar yang muncul dari balik asap. Sang penyihir kemudian memerintahkan Aladin untuk masuk ke dalam gua tersebut. Aladin merasa takut, namun penyihir itu meyakinkan bahwa di dalam gua terdapat banyak emas dan perhiasan, serta sebuah lampu tua yang sangat penting. Penyihir itu meminta Aladin untuk mengambil lampu tersebut dan menyerahkannya padanya. Sebagai imbalan, Aladin diizinkan mengambil sebanyak mungkin emas dan perhiasan yang ia inginkan selama ia memberikan lampu tua itu kepadanya. Dengan rasa curiga, Aladin memutuskan untuk tetap mengikuti permintaan penyihir. Saat ia memasuki gua, ia melihat tumpukan emas yang sangat banyak dan segera mengisi kantongnya dengan sebanyak mungkin harta yang bisa ia bawa. Setelah puas mengambil emas, Aladin mulai mencari lampu tua yang diminta oleh sang penyihir. Aladin menemukan lampu tua yang tergeletak di sudut gua. Lampu tersebut terlihat usang dan kotor, tetapi ia tetap mengambilnya dan memanggil penyihir agar membantunya keluar dari gua. Namun,
Penyihir itu meminta Aladin untuk melemparkan lampu tersebut terlebih dahulu sebelum membantunya. Aladin merasa ragu dan berpikir bahwa jika ia menyerahkan lampu itu, penyihir mungkin akan meninggalkannya di dalam gua. Dia juga bertanya-tanya. Aladin duduk sendirian di dalam gua sambil membersihkan lampu tua itu. Ketika ia mulai menggosoknya, tiba-tiba muncul asap tebal dan seorang jin besar keluar dari lampu tersebut. Jin itu berbicara kepada Aladin, menawarkan 3 permintaan yang akan dia kabulkan. Awalnya, Aladin terkejut dan merasa takut, tetapi dia tetap mencoba untuk meminta sesuatu. Dengan rasa tidak percaya, Aladin meminta untuk dibawa kembali ke rumahnya bersama ibunya. Dengan 1 jentikan jari, Aladin tiba-tiba kembali ke rumah, disambut dengan kegembiraan oleh ibunya yang sangat merindukannya. Setibanya di rumah, Aladin menceritakan semua yang terjadi kepada ibunya tentang bagaimana sang penyihir meninggalkannya dan bagaimana jin dari lampu tua menyelamatkannya. Setelah mendengar kisah Aladin, ibunya merasa terkejut dan bersyukur. Aladin kemudian menggosok lampu itu sekali lagi dan jin kembali muncul. Untuk permintaan keduanya, Aladin meminta jin untuk membangun sebuah istana megah dengan segala kemewahannya. Dalam sekejap, gubuk mereka berubah menjadi istana yang megah. Aladin pun menjadi terkenal di seluruh negeri karena kebaikan hati dan kepeduliannya kepada masyarakat.